Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap belajar kali ini? Kita akan belajar sains bab ke-5 dengan materi tingkat organisasi kehidupan dan pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Dipersiapkan, adab-adabnya tetap dipakai ya selama belajar. Kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar tingkat organisasi kehidupan terlebih dahulu. Apa itu? Tingkat organisasi kehidupan itu dimulai dari yang terkecil hingga terbesar. Yang terkecil itu apa? Nah, ini ada tingkatannya. Yang pertama, yang paling kecil itu adalah individu. Ketika individu-individu itu bersatu, mereka akan membentuk populasi. Ketika populasi-populasi berkumpul, mereka membentuk komunitas. Dan komunitas nanti dia akan membentuk ekosistem. Ekosistem membentuk bioma, dan yang terakhir, yang paling besar ada biosfer. Kita akan belajar satu persatu dari tingkat organisasi kehidupan ini. Yang pertama ada individu. Apa itu individu? Sudah tahukah kalian? Ya, boleh dibuka bukunya juga ya. Buku paket sains halaman 76. Di sana sudah ada penjelasannya. Intinya, individu itu adalah satu makhluk hidup tunggal. Jadi satu aja nih. Apa aja contohnya? Nah, ini ada sebatang pohon bidara. Hanya satu aja ya. Kemudian ada seekor ikan cupang. Ada satu aja. Kemudian seekor kucing. Dan seorang manusia. Jadi entah itu tumbuhan, entah itu hewan ataupun manusia, jika jumlahnya hanya satu, itu bisa kita katakan sebagai individu. Yang kedua ada populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekelompok individu sejenis yang terdapat di suatu tempat tertentu. Jadi, ketika ada individu-individu yang sama, kemudian mereka menempati satu tempat tertentu, bisa kita sebut sebagai populasi. Contohnya, ini ada ikan-ikan yang sama jenisnya berada di kolam. Ini adalah populasi. Kemudian ada zebra. Ini ada populasi zebra. Kemudian ada populasi bunga mawar. Dan ada populasi murid-murid yang sedang bermain voli.
Yang ketiga ada komunitas. Apa itu? Yaitu kumpulan dari berbagai macam populasi yang hidup di suatu wilayah tertentu. Contohnya, di suatu wilayah ada sekumpulan dari jerapah, ada kumpulan dari rusa dan hewan-hewan lain. Nah, mereka ketika berada di suatu wilayah ini disebut sebagai komunitas. Kemudian di laut ada hewan-hewan yang sejenis. Kemudian ada hewan-hewan jenis lain yang berkumpul juga di sini. Ada tumbuhan-tumbuhannya juga. Nah, ini disebut komunitas. Selanjutnya ada ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya. Kalau lingkungan biotik artinya lingkungan hidup ya. Tapi kalau di sini disebutkan lingkungan abiotik berarti lingkungan tak hidup. Apa contoh lingkungan abiotik itu? Ada air, udara, cahaya matahari, dan juga bisa tanah. Nah, kita perhatikan gambar. Di sini ada sebuah tempat yang di dalamnya ada hewan, ada tumbuhan, dan juga lingkungan abiotik. Nah, ketika mereka semua ini berinteraksi, misal si bangau minum air, kemudian si burung, bangau, tumbuh-tumbuhan ini mereka juga memerlukan cahaya matahari. Dan mereka juga menginjak tanah ini. Tumbuhannya juga hidup di tanah. Mereka semua juga menghirup udara. Nah, hubungan timbal balik yang mereka lakukan inilah yang disebut sebagai ekosistem. Kemudian ada bioma, yaitu kumpulan dari ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas. Contohnya ada bioma padang rumput, bioma gurun, dan lain-lain. Ini lebih besar lagi dari ekosistem yang tadi ya. Yang terakhir adalah biosfer, yaitu bumi yang di dalamnya berisi kehidupan. Ini bumi yang kita tempati. Jadi semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, semuanya hidup di bumi ini. Nah, inilah biosfer. Oke, kita masuk di pembahasan kedua ya, yaitu pengelompokan hewan berdasarkan makanannya. Sumber makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan daging. Nah, pengelompokan hewan ini ada 3, yaitu yang pertama ada hewan yang dikatakan sebagai herbivore atau herbivora. Yang kedua ada karnivor atau karnivora. Dan yang ketiga ada omnivor atau omnivora. Kelompok yang pertama herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ciri-cirinya dia memiliki gigi seri yang biasa digunakan untuk memotong makanan sebelum dikunyah menggunakan gigi geraham. Dia tidak memiliki gigi taring. Dia memiliki gigi geraham dengan permukaan yang lebar dan bergerigi. Ada juga yang tidak memiliki gigi, melainkan memiliki tembolok. Nah, fungsi tembolok hampir sama dengan fungsi gigi geraham. Ada kelompok pemakan daun-daunan dan rerumputan, contohnya sapi, kuda, kambing, kerbau, gajah, dan sebagainya. Kemudian kelompok pemakan biji-bijian, contohnya burung merpati, burung perkutut, burung parkit. Ada juga kelompok pemakan buah-buahan, contohnya kelelawar dan burung beo. Kelompok yang kedua ada karnivora, yaitu hewan pemakan daging, ikan, dan serangga. Mereka mempunyai ciri-ciri memiliki gigi taring yang kuat, yang berfungsi untuk mengoyak daging. Ada pula yang memiliki bisa atau racun, seperti kelompok ular. Dan biasanya memiliki indera penglihat
pencium dan pendengar yang sangat baik. Nah, contohnya ada di gambar sampingnya ini ya. Contoh kelompok burungnya ada burung elang, burung raja wali, dan burung hantu. Kelompok serangganya ada laba-laba, nyamuk, capung. Kelompok mamalianya ada harimau, ya, ada harimau, kucing, singa, anjing, citah, serigala. Sedangkan di kelompok reptil ada ular, komodo, buaya, bunglon, cicak, tokek. Dan kelompok ikan ada ikan hiu, ikan piranha, ikan arwana, dan sebagainya. Kelompok yang ketiga ada omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan daging. Ciri-cirinya dia mempunyai gigi 3 macam, yaitu gigi geraham, fungsinya untuk mengunyah makanan. Dia punya gigi taring untuk mengoyak makanan, dan dia juga punya gigi seri untuk memotong makanan. Contoh dari omnivora ada ayam. Ayam masuk di omnivora karena dia makan jagung, padi, dan dia juga makan cacing. Kemudian ada beruang. Beruang makan ikan dan juga makan dedaunan. Nah, contoh lain ada musang, tikus. Gitu ya, salih-salihah. Bisa diulang-ulangi lagi materinya. Kemudian kita masuk di tugas. Silahkan dibuka buku paket sains halaman 79. Tugasnya ada di sana. Bagian ayo lakukan. Yang bawah aja ya. Di sana diminta disusun di 3 kertas karton yang berbeda warna ya. Tapi di sini Ustazah kasih kelonggaran, silahkan dikerjakan, boleh di buku tulis atau di 1 karton, dia jika memang muat dan memungkinkan, atau 3 kertas karton dengan warna yang berbeda. Silahkan dipilih. Kemudian beri keterangan atau judul untuk masing-masing kelompoknya. Jadi di lembaran kertas itu di paling atas silahkan ditulis herbivora gitu, baru ditempelin gambar-gambar hewannya. Kemudian di lembar lain karnivora gitu, kemudian bawahnya ada gambar hewannya. Jadi silahkan diberi judul masing-masing herbivora, karnivora, dan omnivoranya. Masing-masing kelompok minimal ada 5 gambar hewan gitu ya. Jadi herbivora 5 gambar, karnivora 5 gambar, omnivora 5 gambar. Kalau lebih bagus lagi. Ya, jadi paling sedikit ada 5 gambar di masing-masing kelompok. Jika sudah selesai, hasil pengerjaan silahkan difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Paling lambat Sabtu pekan depan. Jadi ada waktu selama 1 pekan ya. Silahkan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita tutup pertemuan kita dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha
Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf untuk semua salah-salah kata. Jazakumullahu khairan untuk perhatian dan waktunya serta semangatnya. Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.